Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya tetap masih membahas tentang sekolah penggerak, tapi lebih kepada spesifikasi pembelajaran ya. Untuk Bapak dan Ibu guru SD 1 Poncowati dan untuk orang tua peserta didik SD 1 Poncowati kelas 1 sampai dengan kelas 6, serta untuk anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Kali ini kita akan bicara tentang pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan ya. Kita akan coba share screen. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua dalam memahami apa itu pembelajaran yang sesuai. Nah, kita share screen dulu ya. Nah, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal yang pertama yang harus kita lakukan? Ya, siapapun kita, entah itu orang tua di rumah ataupun guru di sekolah, kita harus mengenali dulu untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa yang pertama harus kita lakukan. Kita lihat ya. Jika Bapak Ibu merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenal peserta didik, Bapak dan Ibu benar. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa itu kita kenali dulu. Ya, kita kenali dulu kebutuhannya apa gitu kan. Kalau kita nggak kenal, maka kita akan salah melakukan pendekatan atau pengajaran. Ya, sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali peserta didik terlebih dahulu. Kita bisa mengenali karakteristik, potensi, keunikan, dan kebutuhan peserta didik. Ya, catatan. Setiap anak adalah unik. Tidak ada anak satupun ya yang sama. Anak kembar pun memiliki DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendekatan yang berbeda dalam belajar. Apa yang dikenali dari anak pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, melainkan sesuatu yang sifatnya non-kognitif, sosial, emosional, seperti perasaan, kesejahteraan psikologi, rasa aman dan nyaman. Nah, ini rasa aman dan nyaman ini juga harus menjadi prioritas kita. Maka tadi disebutkan di video saya sebelumnya itu ada jangan sampai ada bullying, jangan sampai ada ketidaknyamanan dalam kelas atau dalam rumah atau dalam kondisi belajar anak-anak dan yang lain-lain. Ya, jadi kalau bisa anak itu belajar dengan nyaman. Ya, ini ada gambar ya harimau dengan babi hutan ini. Saya rukun dengan beberapa babi di penangkaran harimau Range 100 km tenggara Bangkok, Thailand. Saimai sejak kecil hidup dengan bermacam hewan lain sehingga ia hanya memakan makanan yang diberikan pengasuhnya. Dari cerita ini, pembelajaran apa yang bisa didapat? Ya. Dari cerita ini, pembelajaran apa yang bisa didapat? Ya. Potensi harimau yang dahsyat menerkam dan memakan daging binatang lain sirna karena ia tidak diajari oleh lingkungannya. Daging yang ia makan diperoleh dari pengasuhnya, bukan hasil buruannya atau terkaman orang tuanya. Ia tak pernah diajari atau terajari berburu. Ya, karena tadi di penangkaran tadi ya. Anak harus
difasilitasi dalam pengembangan potensi yang dimilikinya melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan potensi anak. Nah, di sini kalau seekor harimau itu tidak diajari seperti layaknya harimau, maka dia tidak akan menjadi harimau. Perlakuannya akan menirukan apa yang dilatih, apa yang dilakukan, apa yang dipelajarinya. Dia tidak akan pernah menerkam, dia tidak akan pernah berburu karena dia tidak pernah diajari oleh pengasuhnya berburu. Ya, anak harus difasilitasi. Kita harus tahu dulu perkembangan anak. Anak itu potensinya di mana? Dia memiliki potensi apa? Harus disesuaikan dengan pembelajarannya. Ya. Nah, termasuk gambar yang kedua ini. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Berdasarkan gambar ini, menurut Bapak Ibu, bagaimana seharusnya cerminan pendidikan yang harus diterapkan kepada anak? Kita lihat. Ya. Ini ada yang besar. Dia tetap menggunakan kotak yang sama dengan kedua anak yang di bawahnya. Apakah ini adil? Tentunya dalam segi keadilan tidak adil. Yang kecil tidak akan bisa menonton permainan di dalam stadion. Sedangkan yang besar dengan antusias, dengan leluasa dia bisa melakukannya. Ini tidak adil. Terus yang adil yang seperti apa? Kita bisa lihat. Nah, nih. Kalau mungkin tempatnya seperti ini, semua transparan, bisa dilihat dari yang terkecil sampai yang terbesar, oke lah. Tapi kalau dari sini, yang tadi, dalam mendidik ya, yang harus pertama dikenal adalah siapa yang akan dididik dan apa yang merupakan target capaiannya. Kalau capaiannya menonton sebuah pertandingan dengan posisi hambatannya adalah pagar yang tinggi, maka tentunya kita harus mengenali anak kita yang kira-kira tidak akan mampu menonton hanya dengan berdiri biasa tanpa bantuan, tapi ada juga yang cukup dengan berdiri dengan tanpa bantuan. Nah, itu harus kita kenali dulu. Pahami karakteristik dan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi. Menjadi penting dalam menciptakan pendidikan yang merdeka bagi anak. Ya, seperti kita di matematika lah ya. Kalau si A yang kecil ini tadi, ya, ini tentunya belum bisa tambah-tambahan. Yang sedangkan ini sudah pinter tambah-tambahan, perkalian, dan lain sebagainya, bagi-bagian. Terus kita samakan pada saat ulangan atau pada saat kita mengambilkan penilaian, kok sama-sama suruh bagi-bagian, suruh kali-kalian. Bagi yang besar ini nggak masalah, bagi yang kecil tambah-tambahan aja kesulitan. Ini ketidakadilan. Nah, ini yang ada di kurikulum yang baru. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan siswa. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara dalam bukunya bagian pertama Pendidikan 2011 ya, mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk mewujudkan pertumbuhannya, budi pekerti ya, atau kekuatan batin atau karakter ya, pikiran, intelektual, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup anak yang sesuai dengan dunianya. Oke ya, ini salah satu gambaran yang tentunya bisa kita lakukan di sekolah itu tidak sesuai. Kita menghakimi anak yang tentunya tidak sesuai dengan kompetensinya. Ya, selama ini saya yakin itu di sekolah masih banyak yang belum memahami tentang karakteristik, belum mencoba mengenali siswanya. Hanya sekedar menyampaikan materi yang ada di buku, yang ada di kurikulum, tanpa berpikir bagaimana potensi anak itu dikembangkan. Nah, dari sini, dari sekolah penggerak ini kita belajar
Bagaimana kita mengenali potensi anak, baru kita menentukan arah pembelajaran. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.